Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyusunan anggaran kas. Kelompok kami, pertama-tama perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama yaitu 1. Arinal Muna NIM 2019-11584. 2. Aliana Rifda Nafisah NIM 2019-11592. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Irfan Prabowo, NIM 2019-11595. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Elsa Atmasa Fitri, NIM 2019-11620. Selanjutnya pemateri akan menyampaikan materi. Kemudian, pengertian kas dan anggaran kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Kemudian pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Kemudian sifat aliran kas. Sifat aliran kas, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar, dapat bersifat kontinu ataupun tidak. Aliran kas keluar yang bersifat kontinu, misalnya pembelian bahan baku dan pembayaran upah dan gaji. Sedangkan aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinu, misalnya pengeluaran kas untuk pembayaran bunga, dividen, pajak pendapatan, pembayaran anggaran hutang, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva tetap. Adapun aliran kas masuk yang bersifat kontinu dapat berasal dari hasil penjualan produk secara tunai dan hasil pelunasan piutang. Sedangkan aliran kas masuk yang bersifat tidak kontinu dapat berasal dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit bank, dan penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan aliran kas masuk dengan aliran kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir periode akan sama dengan saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran kas di waktu yang sama. Kedua, memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah dengan saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran, sehingga jumlah saldo kas akhir periode mengalami peningkatan. Terhadap kemungkinan defisit inilah perusahaan perlu diwaspadai. Ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan adanya kemungkinan terjadi defisit kas, perusahaan perlu mencari dana tambahan dari sumber yang paling menguntungkan. Sebaliknya, dengan adanya surplus yang diketahui sejak lama, dapat dipersiapkan pemilihan alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, maksudnya besar kecilnya kas yang tersedia mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membelanjakan modal kerjanya. Kemampuan membelanjakan modal kerja ini pada gilirannya juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kredit sebagai upaya peningkatan volume penjualan. Tujuan yang kelima, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Maksudnya, sesuatu jenis biaya yang sudah diatur penggunaannya lewat mekanisme otoritas pengeluaran kas.
Dengan demikian, plafon anggaran tidak akan terlampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan. Yang keenam, dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Anggaran kas yang sudah ada berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Dengan demikian, varian dalam arus kas masuk maupun keluar dapat diketahui yang menjadi penyebabnya. Manfaat penyusunan anggaran kas yang pertama sebagai pedoman kerja. Berfungsi sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja. Berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat menunjang dan saling bekerja sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat memperbandingkan untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang dicapai oleh realisasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan, dapat dinilai apakah suatu perusahaan telah sukses bekerja atau belum. Dari perbandingan tersebut dapat juga diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Selanjutnya yaitu dimensi waktu perencanaan dan pengendalian kas. 1. Budget kas jangka panjang sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang. Estimasi penerimaan kas atau terutama dari penjualan barang atau jasa dan pinjaman. Dan estimasi pengeluaran kas, terutama untuk biaya-biaya pengeluaran modal dan pembayaran utang, merupakan dasar yang sehat untuk keputusan-keputusan yang menyangkut keuangan, penggunaan kas, dan untuk kredit jangka panjang. 2. Budget kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek. Budget kas jangka pendek memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan kas keluar yang rinci yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Misalnya estimasi penerimaan kas dari penjualan dan estimasi pengeluaran kas untuk membayar pembelian mesin-mesin dan peralatan baru. 3. Budget kas untuk operasional digunakan oleh perusahaan terutama untuk perencanaan dan pengendalian aliran kas masuk dan keluar berdasarkan kegiatan sehari-hari atau day-to-day operation. Tujuan utama budget ini adalah untuk pengendalian kas yang dinamis atas posisi kas dalam rangka meminimalkan biaya bunga dan opportunity cost karena kas yang menganggur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan anggaran kas. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. 2. Menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Keempat, menyusun anggaran yang sifatnya sementara, artinya bila terdapat saldo akhir kas yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayarannya berupa bunga dan angsuran pokoknya. Kelima, memperkirakan pembayaran bunga. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Terakhir, 6. Menyusun anggaran kas akhir. 2. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. 1. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan suatu arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Kedua, sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Yang terakhir disebut metode langsung.
Yang kedua, pendekatan accounting keuangan. Pertama, lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Kedua, cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Ketiga, disebut juga metode tak langsung. Selanjutnya, contoh soal. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.